Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Irwan Hadi. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 di Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh kontemporer, yakni Profesor Quraish Shihab, yang dimana mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Beliau merupakan salah satu mufasir yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di luar negeri. Baik, di sini saya akan bahas mengenai masalah biografi beliau, pemikiran beliau, tentang tafsir beliau, penafsiran beliau. Baik, untuk bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Quraish Shihab. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rapang, Kabupaten Senderang, Rapang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari tahun 1944. Ayahnya bernama Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab. Beliau adalah seorang keturunan Arab yang sangat terpelajar. Pada tahun 1958, beliau setelah selesai menempuh pendidikan menengah, Muhammad Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC atau S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 beliau meraih gelar MA dan spesialis di bidang tafsir Al-Quranul Karim dengan tesis yang berjudul Al-Ijaz Al-Tasri'i li Al-Quranul Karim atau Kemujizatan Al-Quranul Karim dari segi hukum. Pulangnya dari pengembaraan intelektual di Mesir pada tahun 1973 Masehi, Muhammad Quraish Shihab memperoleh jabatan sebagai pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di IN Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegangnya beliau hingga kepada tahun 1980. Selama di Ujung Padang ini, dia juga melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian dengan tema penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975, dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan pada tahun 1978. Pada tahun 1980 Muhammad Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke alma maternya yang dulu di Universitas Al-Azhar dengan spesialisasi studi tafsir Al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, beliau dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun, yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul Nazam Al-Durar li Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah, atau suatu kajian yang terhadap kitab Nazam Al-Durar karya Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah, berhasil dipertahankan dengan predikat summa cum laude, disertai dengan penghargaan tingkat 1 atau mumtaz ma'a martaba Sarah al-Ula. Kembalinya beliau ke Indonesia sejak tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IN, sekarang yang dikenal dengan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, untuk mengajar di bidang tafsir dan ilmu Al-Quran. Selain itu, di luar kampus juga beliau itu dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan MUI Pusat sejak tahun 1984. Beliau juga adalah salah satu anggota Lajnah atau Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama sejak tahun 1989. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak tahun 1989, dan beliau itu sebagai ketua lembaga pengembangan. Muhammad Quraish Shihab juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional, antara lain pengurus penghimpunan
ilmu-ilmu syariah, pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998, Muhammad Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Rektor IN atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah sebelumnya menjabat sebagai pembina rektor bidang akademik. Selanjutnya pada tahun 1998 dia diangkat menjadi Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan ke-7 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 pada tahun 1998. Baik, untuk bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pemikiran Quraish Shihab. Pemikiran Quraish Shihab tentang Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang hukum syariat, akan tetapi menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, peringatan dan azabnya jika manusia itu berbuat ingkar, dan rahasia-rahasianya. Dari sistematikanya, Al-Quran tidak disusun sesuai dengan ayat yang diturunkan, tetapi disusun berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terdapat keseimbangan antara jumlah, bilangan, kata, dan antonimnya. Misalnya kata al-hayah atau hidup, al-maut atau mati, masing-masing berjumlah 154. Kata an-naf'u, manfaat, dan al-adarah atau mudarat, masing-masing berjumlah 50. Begitu juga dengan kata yang bersinonim, misalnya kata al-hars dan al-zira'ah atau membajak atau bertani, masing-masing diulang sebanyak 14 kali. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surah Yunus ayat 5 yang artinya cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penjelasan tentang Al-Quran mengenai tentang perincian ada persamaan antara antonim dan jumlahnya. Oke, baik, bagian yang ketiga saya akan menjelaskan salah satu contoh penafsiran beliau dalam salah satu karya besar beliau, yakni kitab Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu menggunakan metode tahlili. Ketika menafsirkan Al-Quran itu beliau berusaha atau berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mengungkapkan segenap pengertian yang akan dituju. Salah satu contohnya misalnya Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nih, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. An'amta 'alaihim. Beliau menafsirkan nikmat dalam ayat tersebut berarti nikmat Islam dan penyerahan diri kepada Allah. Pemahaman nikmat dengan Islam itu beliau kutip dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, yang artinya berpegang teguhlah kamu di jalan Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, itu salah satu contoh penafsiran Al-Misbah. Dia menggunakan metode tahlili, yakni menjelaskan dalam seluruh aspek yang terkandung yang akan dituju. Nah, itu salah satu contoh penafsiran beliau. Ketika beliau menafsirkan, beliau menggunakan metode tahlili, yakni menjelaskan dari ayat, misalnya dari ayatnya surah Al-Fatihah, beliau menjelaskan dan mengutip dari surah yang lain. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.